البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kitab yang baru di dalam Riyadhus Shalihin. Memang kitab yang pertama itu sangat panjang. Bayangkan, ada berapa? Ada sekian puluh ayat dan 722 hadis untuk kitab yang pertama di dalam Riyadhus Shalihin. Nah, sekarang baru kita masuk ke kitab kedua. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, Kitabul Adab, kitab yang membahas masalah adab, yaitu apa? Tata cara yang baik. Baik, nggak ada gunanya orang, yaitu tak banyak gunanya apabila orang sudah hafal Quran, hafal hadis, punya ilmu banyak, tahu-tahu dia tak punya adab. Ini malah merusak nama baik Islam nanti. Itu kalau adab sesama manusia, belum lagi adab kepada Allah Ta'ala. Sudah punya ilmu banyak, tahu-tahu masih berbuat syirik, masih berbuat kufur, masih yaitu apa? Na'udzubillah, bahkan mencaci maki Allah. Seperti Yahudi, punya ilmu banyak, tetapi tahu-tahu malah mengkhianati Allah dan Rasulnya, tak punya adab. Akhirnya dikutuk oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya kita, di samping memperbanyak ilmu, kita juga menghiasi diri dengan adab. Tayyib. Al-babur rabi'u was-samanun, babul haya'i wa fadlih. Bab yang ke-84, yaitu bab tentang rasa malu dan keutamaannya. Wal hassi 'ala takhalluqi bih, dan anjuran untuk memiliki akhlak yang namanya rasa malu. Takhalluq yaitu usaha untuk memiliki. Tayyib. Al-hadisus salis wal ishrun ba'da sab'i mi'ah, 723. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang lelaki dari Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, dalam keadaan sahabat yang ini menasihati saudaranya disebabkan karena saudaranya terlalu banyak rasa malunya, itu sangat pemalu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, al-filistihya, yaitu sangat pemalu, lelaki tapi sangat pemalu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan berbagai sanad dan dengan beberapa lafaz, tapi saling menjelaskan satu sama lain. Di sini Rasulullah SAW pernah keluar rumah dan melewati sebagian orang Ansor. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menutup diri dari rakyat beliau, dari umat beliau. Bahkan beliau keluar rumah, berjalan-jalan, pergi ke masjid, jumpa para sahabat, pergi ke rumah-rumah, melihat situasi rakyatnya, juga apa? Dan seterusnya, yaitu memeriksa orang-orang yang di bawah tanggung jawab beliau. Beliau kepala negara, beliau pemimpin umat, beliau wajib untuk melihat apa saja yang diperlukan oleh umatnya, dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilengkapi. Ini tugas beliau. Maka dari sini tahulah kita, demikian pula ulama dan umara tidak boleh menutup diri dari rakyatnya. Wajib untuk melihat keadaan mereka, mengetahui situasi mereka. Yang umara ma'ruf, memang sejak awal dia diangkat, dia sudah bersumpah. Memang bahkan sebelum diangkat pun dia akan sumpah dan janji banyak dalam campaign kan. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Laksanakan apa yang Anda janjikan, dan ini adalah amanah dari Allah. Demikian pula para ulama, jangan menutup diri, malah sembunyi di gua-gua cari wangsit biar jadi Imam Mahdi. Atau apa, cuma di rumah saja rajin ibadah dan belajar, namun tidak mau menjumpai masyarakat untuk mendidik mereka, mendakwahi mereka, atau menjenguk orang yang sakit, menghibur orang yang sedang mengalami kesedihan, atau membantu orang yang sedang menggali sumur atau membangun rumah. Banyak tugas-tugas yang keperluan-keperluan yang mana mereka memerlukan bantuan tangan kita. Maka kita meniru Nabi SAW untuk
berkeliling melihat keadaan dari masyarakat, bukan untuk melakukan yang buruk-buruk dan sia-sia, tapi untuk menolong. Nah, sekarang kebetulan kali ini tatkala beliau melewati sebagian sahabat, beliau menjumpai ada seorang lelaki dari Ansor tengah memberikan petuah kepada saudaranya. Wawunya wahaliyah, wahwa, dalam keadaan fil haya. Fa'nya fi di sini adalah as-sababiyah, disebabkan karena rasa malu yang dimiliki oleh saudaranya itu, rasa malu yang dinilai terlalu besar. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, dikatakan apa? Sahabat ini mengatakan qad ahlakakal haya atau kasratul haya. Banyaknya rasa malu yang engkau miliki telah membinasakan engkau. Tapi Nabi SAW tahu tentang keadaan sahabat yang kedua ini, maka Nabi mengatakan dakhu, biarkan dia, yaitu jangan engkau melarang dia dari rasa malu yang dia miliki. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari keimanan. Sebenarnya al-haya, rasa malu itu apa sih? Telah dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu ta'ala di dalam Ad-Darari beliau, Syarah Sahih Bukhari, yang namanya haya itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh orang yang hidup. Makanya al-haya ini mustaqqatun minal haya, pecahan dari haya, kehidupan. Yaitu kekuatan yang dimiliki oleh orang yang hidup, yang tamna'uhu minal qaba'ih, yang menghalangi dia dari keburukan-keburukan. Nah, ini yang dikatakan sebagai rasa malu. Adapun kalau dia ingin ceramah, tak nalar saya malu, saya tahu saya mampu khotbah, tapi malulah, atau nahi mungkar, malu, bahkan sholat di masjid, malu. Wah, ini bukan kebaikan. Tapi yang haya ini rasa malu yang menghalangi dia dari keburukan, bukan menghalangi dia dari kebaikan. Ini namanya khawar, yaitu apa? Sifat penakut, pengecut kalau orang Indonesia bilang itu. Nah, ini bukan sesuatu yang baik. Tapi haya ini yang menghalangi dari keburukan dan justru melengkapi kehidupan dia. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari beliau, dan juga di dalam Jam'il Ulum wal Hikam, bahwasanya sifat haya ini ada dua. Yang pertama adalah ghariziyah, yaitu insting, sejak lahir memang dia jenisnya jenis pemalu. Yang kedua adalah iktisabiyah, boleh diusahakan. Mungkin sejak kecil dia pemberani dan tak punya rasa malu. Tapi kemudian dia belajar, dia tahu, kalau saya tak punya rasa malu macam ini, buruk lah. Maka dia mulai melatih diri menjadi orang yang memiliki rasa malu. Nah, ini namanya iktisabiyah, boleh diusahakan. Sebagaimana sifat yang lain, itu juga ghariziyah dan iktisabiyah. Ada anak yang lahir dalam keadaan dia itu terlalu penakut. Ini namanya ghariziyah. Namun boleh diusahakan untuk dilatih berani. Orang tuanya lihat dari sisi apa dia itu takut. Takut ketinggian, maka dilatih untuk naik tangga satu-satu. Jangan langsung diajak ke gedung pencakar langit. Nanti boleh down dia. Tapi pelan-pelan naik tangga satu, naik kursi, atau tinggal beli kursi di DIY itu yang ada 3 tingkatan. Coba naik satu. Tak jatuh kan? Tak jatuh pun takut apa? Orang tua tinggal pandai-pandai lah. Atau mungkin anaknya takut pada kegelapan. Maka dilatih sikit-sikit. Dibuat lampunya boleh redup sedikit. Coba kalau gelap sedikit, ada apa-apa kan? Dan seterusnya. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Boleh dilatih sedikit demi sedikit. Demikian pula kalau anak itu takut mungkin pada hantu. Tanya, kenapa kau takut pada hantu? Teman-teman bilang di sudut rumah itu ada hantu. Akhirnya dia ikut-ikutan berhayal ini itu. Maka dilatih. Tak ada pun coba tengok, tak ada pun. Tanpa kita mengatakan, memang ada makhluk gaib. Tak perlu, ini akalnya belum pandai. Dia masih terlalu kecil. Tak perlu kita terlalu rinci. Tak perlu kita katakan sedohirnya. Coba tengok, nampak tak? Tak nampak, ya sudah. Untuk apa engkau takut? Makhluk manapun dia di bawah kekuasaan Allah. Allah yang melindungi kita. Jangan engkau takut. Takut saja pada Allah dan mohon perlindungan pada Allah. Dilatih seperti itu.
Demikian pula rasa malu ini boleh dilatih. Nah, sekarang rasa malu yang bagian dari iman itu yang mana? Rasa malu yang dia itu insting sejak bayi memang anak itu punya itu, ataukah rasa malu yang diusahakan? Dua-duanya mungkin dari iman. Asalkan dia menghalangi pelakunya dari keburukan dan kemaksiatan, maka ini bagian dari iman. Karena kita tahu iman itu mengandungi apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Baik. Adapun kalau pertanyaannya dirubah, mana yang pahalanya lebih besar? Jelas yang kedua pahalanya lebih besar. Yang pertama semata-mata rasa malu yang memang ini tabiat dia itu tidak mendatangkan pahala. Dia tak ada usaha apapun. Nah, ini tidak berpahala. Tetapi yang kedua itulah yang mendatangkan pahala. Dia berusaha melatih diri, melakukan jihadun nafas, memerangi diri sendiri sehingga memiliki rasa malu. Inilah yang mendatangkan pahala. Baik. Semuanya baik, tetapi ada jenis yang seperti ini, ada jenis yang seperti itu. Baik, dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya terkadang sebagian sahabat itu berijtihad di masa hidupnya Nabi. Ini ijtihad. Dia melarang saudaranya untuk jangan begini, jangan begitu. Ini ijtihad. Niat sahabat tadi baik untuk kebaikan. Dan dari sini kita tahu kurangnya kalam sebagian ahli usul fikih yang mengatakan ijtihad itu adalah yaitu badlul wasa' li ma'rifati hukmin min ahkami syar'iyyah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'raf lahu dalil. Yaitu ada sebagian ahli usul fikih mengatakan bahwasanya yang namanya ijtihad adalah mencurahkan kerja keras untuk mengetahui salah satu dari hukum syariat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui dalilnya. Ini definisi yang bagus namun masih kurang. Dari sisi apa? Istilah sepeninggal Nabi ini tak tepat. Karena dalil-dalil yang banyak itu menunjukkan bahwasanya para sahabat juga diizinkan berijtihad walaupun Nabi masih hidup. Cuma kalau betul dapat dua pahala, kalau salah diperbaiki. Dan dia mendapatkan satu pahala. Buktinya sekarang, dan dalil banyak sekali sahabat berpendapat lalu diperbaiki oleh Nabi, menunjukkan mereka terkadang berijtihad karena mereka adalah para ulama, dan ini menunjukkan para ulama tidak maksum, terkadang keliru, terkadang benar, dan benarnya lebih sering, lebih banyak benarnya, namanya ulama. Nah, kalau benar maka dapat dua pahala, kalau keliru tinggal diperbaiki dan tidak boleh dihina dan diburuk-burukkan selama dia adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari hadis ini pula kita mengetahui bahwasanya Nabi tidak diam terhadap kemungkaran. Tatkala beliau melihat kemungkaran, maka beliau memperbaikinya. Ini tugas beliau. Dan dalil-dalil tentang itu banyak sekali. Tak boleh beliau membiarkan kemungkaran itu terjadi padahal beliau tahu dan beliau mampu. Dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwasanya ucapan sebagian ahli usul, kita tidak memburu-burukan ahli usul, tapi tatkala mereka khilaf, maka yang satu benar, yang satu keliru. Nah, yang kita bahas adalah bagian yang kelirunya di sini. Ada sebagian ahli usul yang mengatakan la inkara fil umuril ijtihadiyah. Tidak boleh diingkari dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ini keliru. Buktinya apa? Ijtihad ma'ruf dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As, mungkin benar, mungkin salah. Berarti tatkala masih mungkin ijtihad itu salah, maka dia masih boleh untuk diingkari sehingga orang tidak memilih jalan yang salah. Kalaupun misalkan dia tidak dosa tapi dia rugi, kehilangan dua pahala, hanya dapat satu pahala. Itu pun yang dapat pahala siapa? Mujtahidnya. Nabi menjanjikan untuk si mujtahid, bukan untuk orang yang sekedar mengekor saja. Maka dari sini kita tahu ijtihad itu, walaupun ini perkara ijtihadiyah, kalau keliru tetap wajib diingkari karena ini bagian dari kemungkaran. Masalah dosa atau tidak dosa itu dibahas lain, tapi masalah salah atau benar ini adalah bagian dari ma'ruf atau mungkar. Mungkar wajib untuk diingkari. Makanya Raja Yaman di masa itu, di masa sebelum Imam Syaukani yang menulis kitab Hadaiqul Azhar, dengan kaidah seperti ini, la ingkara fil umuril ijtihadiyah, tidak boleh ada pengingkaran dalam perkara ijtihadiyah, diingkari oleh Imam Syaukani dalam kitab beliau As-Sailul Jarrar. Beliau mengatakan kalimat seperti ini akan menyebabkan mayoritas dari karpet syariat itu digulung. Orang jadi wajib diam di dalam perkara ijtihadiyah padahal dia tahu ini pendapat yang keliru dan itu salah besar.
Dalil-dalil banyak sekali dalam Quran dan dalam Sunnah bahwasanya perkara ijtihad, walaupun itu ijtihad kalau keliru itu wajib diingkari. Demikian pula sikap para sahabat. Walaupun ada ijtihad dalam masalah, mungkin masalah faraid, buktinya apa? Diingkari oleh Ibnu Abbas terhadap kesalahan sahabat yang lain. Demikian pula dalam masalah manasik haji, ketika sebagian sahabat keliru, diingkari oleh Ibnu Abbas. Demikian pula dalam masalah nikah mut'ah, Ibnu Abbas keliru, diingkari oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal ini masih ijtihad. Tapi beliau berijtihad. Ini menunjukkan walaupun itu ijtihadiyah, kalau keliru kita katakan ini keliru, yang betul demikian. Cuma kalau memang ini masih ijtihadiyah, memang terbukti ijtihadiyah, maka apa? Orang yang keliru tidak diburuk-burukkan, kecuali setelah dijelaskan dalil yang benar, dijelaskan sudut pandang yang tepat, ternyata ketahuan dia memilih hawa nafsu, sudah jelas hujahnya kalah, dia memilih hawa nafsu. Tahulah kita, dia sekarang bukan sedang berijtihad, tapi sedang mengekor hawa nafsu. Nah, dari sini dia dicela dan seterusnya sesuai dengan kadarnya. Baik. Intinya apa? Hadis ini berbicara tentang pentingnya masalah rasa malu. Yang mana rasa malu ini mendatangkan adab-adab yang baik. Kalau orang tak punya rasa malu, mungkin apa? Mungkin apa kita bayangkan ya? Misalkan dia sebagai apa itu penjual, tahu-tahu apa? Dia menaikkan harga sesuka hatinya, atau dia sebagai pembeli, langsung dia menjatuhkan nilai barang itu serendah-rendahnya. Oh, ini barangnya buruk dan seterusnya, tak punya adab, tak punya malu. Tapi kalau dia punya rasa malu, walaupun dia menawar harga, tetap apa? Ada batasannya dan tidak memburuk-burukkan. Kalau tak ridho, ya sudah, dia akan mengatakan, oh saya tak jadi beli, saya coba cari yang lain, tanpa kemudian memburuk-burukkan si penjualnya misalkan dan seterusnya. Demikian pula dalam case banyak sekali, rasa malu ini akan mendatangkan adab yang indah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.